seperti Temuna. Pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini merupakan hari yang istimewa. Hari ini gereja memperingati Santo Agustinus, seorang uskup dan penjaga gereja. Santo Agustinus ini merupakan santo pelindung bagi gereja di stasi kita. Hari ini juga gereja stasi Santo Agustinus genap usianya yang ke-40 tahun. Perjalanan panjang bagi umat Katolik di stasi Parimang Baru dalam perkembangan benih iman Katolik sejak awal mula pada tahun 1981. Gereja stasi Parimang Baru ini terbentuk. Kerinduan umat untuk bisa merayakan ibadat bersama sungguh-sungguh luar biasa. Karena meskipun belum mempunyai gedung gereja, ibadat setiap hari Minggu dan hari raya diadakan di gedung sekolah, bahkan di rumah-rumah secara bergiliran. Kemudian dalam perkembangannya waktu, stasi Parimang Baru memiliki gedung gereja berkat bantuan dari para pemerintah transmigrasi pada waktu itu dengan ukuran 9 kali 6 meter. Namun dengan pertumbuhan umat semakin meningkat, gedung gereja yang dimiliki sudah tidak dapat mampu menampung umat yang hadir di dalam ibadat, sehingga diputuskan untuk memperluas gedung gereja. Akhirnya pada tahun 1999 umat stasi Santo Agustinus Parimang Baru boleh memiliki gedung gereja yang lama dengan ukuran 12 kali 6. Dan karena umat semakin bertambah, dengan gereja yang ukuran 12 kali 6 sudah tidak mampu menampung umat, maka pada tahun 2006 umat sepakat untuk membuat gereja yang baru lagi dengan ukuran 10 kali 21 yang diresmikan pada tahun 2011 oleh Bapak Uskup Agustin Bagus, yaitu gereja yang kita tempati pada saat hari ini. Masih berdiri tegak dan telah diselesaikan renovasi berkat dukungan seluruh umat dan terlebih berkat campur tangan Tuhan. Perjalanan iman Katolik di stasi sungguh nyata sekarang ini, karena hari ini gereja stasi Santo Agustinus Parimang Baru akan menyerahkan 22 orang untuk dapat menerima sakramen Krisma dari Bapak Monsinyur Samuel Utun Sidit. Semoga dengan penerimaan sakramen Krisma ini, benih iman Katolik di stasi Parimang Baru ini semakin tumbuh, berkembang dan subur demi kemuliaan Tuhan. Sekarang marilah kita awali perayaan syukur kita pada
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini 3 hal hendak kita rayakan. Pertama, kita mengenal Santo Agustinus, uskup dan pujangga gereja, seorang yang pada awalnya tergelut dengan kehidupan duniawi, boleh dikatakan seorang pendosa yang didoakan oleh ibunya supaya bertobat selama bertahun-tahun. Ibunya berdoa kurang lebih 30 tahun demi pertobatan Agustinus. Akhirnya dia bertobat menjadi uskup, menjadi pujangga gereja, berjasa besar bagi gereja pada masanya, maka pantas dikenang dan disyukuri. Hal kedua yang hendak kita rayakan adalah pesta 40 tahun stasi Santo Agustinus Beribaung Baru ini. Kita mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan selama 40 tahun keberadaan gereja stasi ini. Banyak hal sudah kita alami, kita terima dari Tuhan melalui gereja kita ini, melalui kebersamaan yang Ia bangun di sini, dan itu pun pantas disyukuri. Lalu hal yang ketiga yang sudah kita rayakan adalah penerimaan sakramen Krisma. Ada 22 orang yang akan menerima sakramen Krisma. Krisma adalah tanda kedewasaan iman. Mereka siap untuk menjadi orang Katolik yang sungguh dewasa dalam iman, menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Dan karena tuntutan menjadi orang dewasa itu tidak selalu gampang, kita mendoakan mereka agar sebagaimana yang kita harapkan, mereka sungguh mampu menampilkan diri sebagai orang Katolik sampai akhir. Itulah saudara-saudari yang kita rayakan pada hari ini. Kita suci berbicara mengenai perlunya kita semua mengembangkan talenta yang kita terima dari Tuhan. Walaupun sedikit talenta yang kita terima, tetapi kita tetap punya tanggung jawab mengembangkannya. Dan upaya mengembangkan talenta itu bagi kita orang Kristen terwujud dalam konteks kasih. Bacaan pertama menegaskan agar kita sungguh mengupayakan hidup dalam kasih, mengasihi satu sama lain. Saudara-saudari, sadar bahwa kita ini orang lemah, orang yang berdosa, maka marilah kita hening sejenak untuk memeriksa batin kita. Pada saat ini kita mau berdoa juga secara khusus bagi Revita yang masih belum bisa berjalan secara normal. Kiranya kuat kuasa Allah tercurah ke atasnya dan menyembuhkan dia dan memampukan dia untuk berjalan sebagaimana mestinya. Saudara-saudari, mari kita mengakui segala kekurangan dan dosa kita agar kita semua layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama kita menyatakan tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada para malaikat dan
Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu, perkenanlah mencurahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami. Semoga kami semua yang berjalan dalam kesatuan iman dikuatkan oleh daya kasih-Nya dan dengan giat mengusahakan kedewasaan penuh dalam Kristus, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari 1 Tesalonika bab 4 ayat 9 sampai 11. Saudara-saudara, tentang kasih persaudaraan kiranya tidak perlu aku menulis kepadamu, sebab kalian sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kalian amalkan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kalian, saudara-saudara, agar kalian lebih sungguh-sungguh lagi mengamalkannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, sebagaimana telah kami pesankan kepada kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Ini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab Tuhan itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berilah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua siswa sekolah menengah atas, dua siswa dengan IQ yang berbeda-beda, kemampuan intelektual yang berbeda-beda. Yang satu IQ-nya cukup tinggi, lumayan pintar. Yang lainnya IQ-nya agak rendah dan rata-rata mendapat nilai 7. Dalam ujian terakhir, kedua siswa ini masing-masing belajar. Yang lebih pintar merasa dirinya pintar, ya belajar seadanya. Toh saya bisa, pikirnya. Tetapi yang agak rendah IQ-nya, walaupun bukan bodoh, menyadari keterbatasan kemampuan intelektualnya, dan dia belajar dengan sungguh-sungguh, serius. Dan pada akhir ujian, kedua-duanya mendapat nilai 8. Pertanyaan saya, siapa di antara kedua siswa itu yang sungguh-sungguh bertanggung jawab dan yang punya kepribadian yang baik? Saya mau mengatakan tentu yang tidak pintar, tetapi yang berusaha sekuat tenaga, serius untuk mendapat nilai 8. Sementara yang kedua atau yang pertama, yang pintar tetapi yang menyepelekan upaya, kurang bertanggung jawab, walaupun dia juga mendapat nilai 8. Seharusnya yang pintar itu berupaya juga dengan baik, maksimal, agar mendapat nilai lebih daripada temannya. Bukan 8, tapi 9. Nah, saudara-saudari, kita semua menerima karunia yang berbeda-beda. Ada karunia intelektual, ada karunia kekuatan jasmania, ada karunia berkomunikasi, dan lain sebagainya. Bacaan Injil mau menggarisbawahi bahwa setiap orang harus mengembangkan karunia-Nya yang ia terima dari Allah. Harus mengembangkan talenta yang ia terima, sedikit atau banyak. Karena masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan yang telah mengaruniakan kepadanya talenta-talenta tersebut. Landasan lain mengapa kita harus mengembangkan setiap talenta adalah kenyataan bahwa kita harus memulai dari hal kecil, harus mampu mempertanggungjawabkan hal kecil agar orang mempercayakan hal besar kepada kita. Kalau kita tidak bertanggung jawab dalam hal kecil, bagaimana orang lain berani memberikan tanggung jawab yang besar kepada kita?
Tuhan mengatakan itu dalam bacaan Injil hari ini. Nah, dalam konteks kehidupan beriman, saudara-saudari, tanggung jawab mengembangkan talenta ini kita wujudkan dalam konteks pengamalan kasih terhadap satu sama lain. Barangkali kadang-kadang kita merasa puas dengan diri sendiri. Cukuplah begini. Cukuplah asal bisa hidup. Cukuplah asal bisa makan. Tetapi ada orang yang berpendapat lain. Saya harus berusaha keras memanfaatkan segala potensi yang ada pada saya. Bukan hanya dengan pikiran supaya saya pribadi dapat hidup dengan lebih baik, sejahtera, tetapi kalau saya bisa mengembangkan diri, usaha saya secara lebih baik dan menghasilkan lebih banyak, saya bisa memberi kepada orang lain apa yang lebih yang saya perlukan dapat saya berikan kepada orang lain. Inilah konteks cinta itu. Jadi orang hidup tidak hanya berpikir tentang dirinya sendiri, tetapi tentang orang lain. Perlunya membantu orang lain. Maka perlu mengembangkan diri. Tidak hanya cukup asal hidup, asal ada, asal lolos ujian misalnya, tetapi kita mau lebih supaya kita bisa memberi kepada orang lain dari kelebihan yang kita perlukan. Sebab kalau kita tidak memiliki, kita tidak dapat memberi. Kita tidak bisa memberi apa yang tidak kita miliki. Walaupun benar bahwa dari kekurangan kita juga bisa memberi, tetapi akan lebih baik kalau kita memberi karena kita berkecukupan, sejahtera, dan bahkan berkelebihan. Cara adalah kasih terhadap sesama manusia. Inilah konteks kasih di mana kita diharapkan mengembangkan diri supaya kita bisa memberi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita bergembira sebab kita boleh merayakan pertama orang kudus, Santo Agustinus. Orang ini pada awalnya hidupnya amburadul, boleh dikatakan hidup secara duniawi belaka, tidak becus, hidup dalam dosa. Ibunya Santa Monica sangat sedih, prihatin. Maka ibunya berdoa dari waktu ke waktu demi pertobatan anaknya Agustinus ini. Bayangkan, 30 tahun dia menunggu agar anaknya Agustinus bertobat. 30 tahun dia berdoa siang dan malam dan bahkan berpuasa demi pertobatan anaknya. Dan Tuhan mendengar doa Santa Monica, dan Agustinus kemudian bertobat. Dan kita tahu dia tidak hanya sekedar bertobat, melainkan memanfaatkan pertobatan itu untuk mengembangkan dirinya sedemikian. Seperti orang yang menerima 5 talenta, mengembangkan dirinya sedemikian, dia menjadi seorang teolog, seorang pemikir, penulis, orang kudus akhirnya. Dan begitu banyak jasanya bagi gereja pada masanya. Dia tidak puas hanya memenuhi keinginan pribadi, tetapi memberikan apa yang ia miliki bagi perkembangan, bagi kemajuan gereja. Itulah Agustinus yang menerima 5 talenta. Dia kembangkan 5, dia pertanggungjawabkan kepada Tuhan apa yang Tuhan anugerahkan kepadanya.
pantas kita contohi, pantas kita syukuri. Nah, hari ini kita juga merayakan 40 tahun stasi kita, Stasi Santo Agustinus Paribambaru. Stasi ini punya awal. Dari awal kecil berkembang dan berkembang. Pasti banyak orang berperan penting untuk mengembangkan gereja kita selama kurun waktu 40 tahun ini. Pasti banyak orang yang berpikir seperti Agustinus, tidak berpikir hanya untuk dirinya, tetapi untuk gerejanya, untuk umatnya di sini. Maka gereja ini bisa bertumbuh kembang dengan baik. Kalau orang hanya memikirkan dirinya sendiri, tidak mau keluar dari dirinya, ibaratnya dia hanya puas dengan dirinya, memperoleh tiga sajalah, cukup untuk dirinya. Lebihnya biar orang lain mengisi. Kalau begitu, gereja tidak akan berkembang. Nah, pantas kita syukuri, saudara-saudari, bahwa di stasi kita banyak orang yang mau berkorban, yang mau mengembangkan diri sedemikian rupa, tidak puas hanya hidup untuk dirinya, tetapi mau berbagi dengan orang, mau memberi tenaganya, pikirannya, bahkan uangnya yang ia peroleh dari usaha-usaha kecil atau menengah ke besar demi kemajuan gereja ini. Nah, hari ini kita mensyukuri 40 tahun gereja stasi kita, mensyukuri banyaknya orang yang telah berjasa mengembangkan gereja ini, mensyukuri karena Tuhan memakai orang-orang itu untuk mengembangkan gereja kita. Mensyukuri karena banyak orang tidak hanya puas dengan dirinya sendiri, tetapi mau keluar dari dirinya, memberi diri demi kemajuan gereja kita. Itu yang pantas disyukuri, itu yang pantas kita kenang. Saudara-saudari, pada hari ini juga 22 orang akan menerima sakramen Krisma. Bagi kita orang Katolik, sakramen Krisma adalah tanda kedewasaan. Kita menerima karunia Roh Kudus. Roh Tuhan sendiri tercurah atau dicurahkan ke dalam diri kita. Itu mendewasakan kita. Dengan menerima sakramen Krisma, kita tidak lagi menjadi anak-anak seperti anak-anak atau kanak-kanak, tapi menjadi orang dewasa, jadi panutan. Tahu bagaimana mengembangkan diri, tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tetapi untuk kemajuan gereja, kemajuan sesama manusia, kebaikan banyak orang. Itu tanda-tanda, salah satu tanda kedewasaan. Orang tidak berpikir hanya untuk diri, bekerja tidak hanya untuk diri, tetapi berpikir, bekerja, berkiat untuk kesejahteraan bersama, untuk kebaikan orang lain juga. Itu salah satu ciri kedewasaan yang benar sebagai orang beriman. Jadi tidak egoistis, tidak hanya berpikir untuk dirinya sendiri, tetapi memanfaatkan segala talenta yang ada pada dirinya untuk dikembangkan dan dibagikan kepada yang lain-lain demi kemajuan bersama, bukan demi kemajuan sendiri, keluarga sendiri, pribadi sendiri, tetapi bagi banyak orang. Inilah konteks kasih dari penerimaan talenta dari Tuhan. Tuhan menghendaki setiap orang yang menerima anugerah apapun, entah itu intelektual, kemampuan berpikir, entah itu tenaga dan lain sebagainya, untuk mempertanggungjawabkan yang diterimanya itu dalam kehidupan konkret dan
Tuhan sendiri menggarisbawahi bahwa perlu setiap orang belajar bertanggung jawab mulai dari hal kecil. Karena tadi dalam Injil dikatakan, bagaimana bisa kita menerima tanggung jawab dalam perkara besar, kalau dalam perkara kecil saja kita tidak bisa bertanggung jawab? Kalau dalam hal kecil saja kita tidak bisa mempertanggungjawabkan sesuatu, bagaimana orang bisa percaya kepada kita? Nah, Tuhan ingin agar kita semua bertanggung jawab, belajar bertanggung jawab mulai dari perkara kecil. Maka tadi dalam bagian pertama, bagian awal dari homili ini saya menceritakan dua siswa. Yang satu pintar, yang lain sedang-sedang, tetapi yang lebih baik adalah orang yang sedang-sedang itu. Sebab dia bertanggung jawab, serius menanggapi anugerah Tuhan yang dia terima. Dia sadar dia terbatas secara intelektual. Kalau dia tidak berusaha lebih dari yang biasa, tentu nilainya tidak akan mencapai 8. Karena dia berusaha secara maksimal untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya, dia bisa mendapat nilai 8. Itulah orang yang bertanggung jawab. Dalam perkara kecil, ia sadar akan perlunya tanggung jawab, dan dalam perkara besar, dia akan mampu untuk juga bertanggung jawab. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang dewasa, mereka yang telah menerima Krisma, disebut sebagai orang yang dewasa dalam iman, memiliki seharusnya kemampuan untuk mempertanggungjawabkan kepada Tuhan apa yang ia terima, dan pertanggungjawaban itu terwujud dalam konteks kasih seperti saya katakan tadi. Artinya tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kalau saya mau berkembang, saya berkembang juga untuk orang. Kalau saya pintar juga untuk orang. Kalau saya kaya juga untuk orang. Kalau saya mampu mengerjakan sesuatu, saya juga mampu untuk orang. Tidak hanya berpikir kaya untuk diri sendiri, pintar untuk diri sendiri, mampu untuk diri sendiri, tetapi kaya, pintar, mampu juga untuk membantu orang lain. Itulah konteks kasih dalam mempertanggungjawabkan talenta yang kita terima dari Tuhan. Nah, saudara-saudari yang akan menerima Krisma perlu menyadari hal ini, bahwa Anda menerima dari Tuhan banyak karunia. Anda menerima karunia Roh yang mendewasakan Anda. Dan setelah ini, jangan lagi menjadi seperti kanak-kanak yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang diterima dari Tuhan. Lebih dari itu, saudara-saudari, ingatlah bahwa sekali menerima Krisma, Anda menerima sampai mati. Jangan pernah Anda tergoda untuk murtad, karena tanggung jawab Anda lebih besar. Sebab Anda seharusnya dewasa. Dan kalau Anda sampai murtad, dosanya 2 kali lipat. Dan Anda diandaikan sudah dewasa, tahu mempertanggungjawabkan anugerah besar dari Allah, yaitu anugerah Roh. Hidup dalam kedewasaan yang mendewasakan Anda, yang memampukan Anda, seharusnya memampukan Anda untuk menentukan mana yang boleh, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah, saudara-saudari, tentu perkara ini bukan perkara kecil. Menjadi orang dewasa yang sebenarnya bukan perkara kecil. Maka karena ini perlu kebersamaan dalam komunitas gerejani, saling mendukung, saling menguatkan, saling meneguhkan. Tidak hanya hidup untuk diri sendiri. Sekali lagi, konteksnya jelas, kasih terhadap satu sama lain. Yang
kita perkuat, kita bantu, kita doakan agar jangan jatuh. Yang tidak tahu kita beritahu akibat dari murtad itu apa. Nah, ingat bahwa Tuhan sendiri mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa, bukan melalui yang lain. Maka karena itu bagi kita orang Katolik, murtad artinya mengkhianati Yesus, mencampakkan dia sekali lagi, menyalibkan dia sekali lagi. Dan itu dosa berat, dosa mematikan. Meninggalkan jalan kepada Bapa artinya meniti jalan yang lain, ya entah kemana arahnya, ya, meniti arah yang lain yang bertentangan dengan arah yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri. Ini kata-kata Tuhan sendiri, akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa, bukan melalui yang lain. Maka penting ini diingat sekali, ingat, dicatat dalam hati, dan jadi pedoman. Kali Katolik tetap Katolik sampai mati, itu prinsip. Karena saya tahu banyak yang murtad orang Katolik. Entah apapun alasannya, murtad adalah dosa berat, pengkhianatan terhadap Yesus, mencampakkan Yesus kembali pada salib. Itu murtad. Bukan hanya sekedar gampang-gampang menyebut dia menjadi mualaf begitu ya. Tapi murtad bagi kita dosa berat, dosa mematikan. Maka karena itu saya mengingatkan Anda telah menerima Krisma, pertahankan itu apapun konsekuensinya. Lebih baik kita menderita tapi diselamatkan oleh Tuhan daripada senang di sini tetapi mencampakkan Tuhan. Nah, dalam konteks kebersamaan kita menerima talenta itu untuk saling membantu, saling mengingatkan, saling mendoakan supaya kita semua orang-orang dewasa bisa akhirnya sampai kepada tujuan hidup kita, tujuan perjuangan kita, yaitu surga. Sebab surga itu real dan neraka juga real, bukan hanya dongeng atau cerita kisah Banjungkor. Hanya kalau orang setia kepada Yesus sampai akhir, dia akan masuk ke surga. Tapi kalau dia atau orang mencampakkan Yesus, merasa tidak perlu pakai Yesus untuk sampai kepada Bapa, ya dia tidak akan sampai kepada Bapa. Saudara-saudari, mari kita saling meneguhkan satu sama lain, saling mendoakan, dan khususnya bagi saudara-saudari kita yang nantinya akan menerima sakramen Krisma, kita perlu mendoakan mereka agar tetap setia. Dan bagi kita sendiri, mari kita juga mohon kekuatan dari Tuhan agar kita setia sampai akhir. Tuhan memberkati.